Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dalam kondisi yang sedang mati lampu dan hujan, tapi ya alhamdulillah setelah beberapa hari kering, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa hujan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-48 dari pelajaran bahasa Arab menggunakan metode az-zikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Menawi ten wingking lagi peteng saged majeng mriki Pak. Pak Nana. Kita awali pertemuan kita dengan murojaah materi az-zikri level yang pertama pada bagian zikir sesudah sholat dan artinya. Pada halaman 18. Mari kita baca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha memberi keselamatan dan darimu keselamatan, Maha berkah Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
madadtu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Kau beri, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Kau halangi, serta kedudukan yang dimiliki seseorang tidak berguna baginya dari siksa-Mu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya seluruh kenikmatan dan baginya keutamaan, serta baginya pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami memerlukan agama hanya untuknya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara yang kami hormati rahmani wa rahmatullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat penting, ibadah yang sangat penting, dan bahkan termasuk tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kepada Allah yaitu dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda cinta kepada Allah banyak menyebutnya, yaitu dengan cara berzikir. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menjelaskan manfaat dari zikir itu sampai beliau jelaskan 70. Beliau menjelaskan manfaat dari berzikir kepada Allah itu sampai beliau jelaskan dengan 70 macam. Di antaranya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga dari setan. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dari setan, baik setan manusia maupun setan dari golongan jin. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Amalan yang kecil, amalan yang mudah, tanpa biaya, tanpa tenaga yang berat, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah yang bernama zikir. Dan Nabi SAW adalah seorang yang
lisannya selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat meriwayatkan, ada yang meriwayatkan dia menghitung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali majelis. Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar dalam sehari 100 kali. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang lainnya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri adalah seorang yang lisannya selalu basah karena berzikir, dan itu tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tadi kita singgung sudah menjelaskan banyak sekali manfaat dari zikir. Imam Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan ada 70 manfaat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kecil, amalan yang mudah, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan murajaah materi pada pekan yang lalu. I'rab ayat yang kedua dari surat Quraisy. Pada halaman 40. Halaman 40. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, ifnan, salasa. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Berikutnya kita baca irobnya. Ila fihim badanun qadikun min ilafin majrurun wa alamatu jarri al-kasratu wa huwa him dhamirun muntasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Rihlata maf'ulun bil masdari ila fihim mansubun wa alamatu nafsi al-fathatu wa huwa mudhaf. Asy-syita'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-kasratu was-sayf al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi. As-sayf ismun ma'qufun 'ala asy-syita'i majrurun wa 'alamatu jarri al-kasratu. Dari ayat yang kedua surat Quraisy tersebut kita belajar kaidah ke-47 tentang macam-macam badan. Karena awal dari ayat ini yaitu kata ila fihim, ila fi kedudukannya sebagai badan. Dulu pada kaidah yang ke-11 kita sudah membahas badan. Kemudian pada kaidah yang ke-47 kita membahas macam-macamnya. Badan memiliki 3 macam, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama badal mutabik atau badal kul min kul. Yang kedua badal ba'dhin min kul. Dan yang ketiga badal istimal. Yang kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar dan telah kita sebutkan contoh dari masing-masing badal tersebut beserta perbedaan antara badal ba'dhin kul dengan badal istimal. Berikutnya kita lanjutkan pada halaman 43. Ayat yang ketiga dari surah Quraisy. Saya baca. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Silakan.
فليعبدوا رب هذا البيت. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Al-Bait artinya rumah. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Baitullah, rumah Allah. Yang dimaksud yaitu Ka'bah. Al-Bait pada ayat ini yang dimaksud yaitu Baitullah, rumah Allah, secara khusus yaitu Ka'bah. Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan. Falam sakinah fal. Falam sakinah fal. Ya fal ya. Ya fal ya. Ain sakinah. Ain sakinah. Fal ya. Fal ya. Bu fal ya. Bu fal ya. Bu Fal ya. Bu fal ya. Wa umad tabi'i hakatan. Wa umad tabi'i hakatan. Fal ya. Fal ya. Alif sifar mustabir. Alif sifar mustabir. La yunfaqu. Fal ya. Fal ya. Rabba syadda fathah. Rabba syadda fathah. Rabba. Rabba. Fal ya'budu rabba. Fal ya'budu rabba. Ha alif mad tabi'i harfatan. Alif mad tabi'i harfatan. Ha za hada. Alif mad tabi'i harfatan. Alif mad tabi'i harfatan. Hada falya'budu rabba hada. Fal ya'budu rabba hadha. Hamzah wasl tasqut waslan. Hamzah wasl tasqut waslan. Nabda'u biha Nabda'u biha lam qamariyah. lam qamariyah. Mudharah Mudharah. al Al ba al ba ba al ba. ya madri ithnan aw arba' An aw arba. aw sittun harakat. Harfatan. Ta sakinah inda waqti. Sakinah minda rabbi. Al-Bait falya'budu rabba hadzal bait. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang ketiga dari surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Bentuk dari ayat yang ketiga ini berupa kalimat perintah. Bentuk ayat yang ketiga ini berupa kalimat perintah. Di situ ditandai dengan adanya huruf lam yang nanti dinamakan dengan lam amr. Judul kajian kita kali ini nanti adalah lam amr. Kalimat ini termasuk kalimat perintah. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Tuhan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya yang diberikan kepada orang-orang Quraisy, yang mana Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri mereka Makkah dari
ancaman pengurusan yang akan dilakukan oleh kabrana dan tentara kerja. Semuanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang Quraisy juga merasakan kemuliaannya. Mereka juga ikut mulia dengan kemuliaan Ka'bah. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu keamanan, termasuk kegiatan mereka berdagang lintas negara. Pada musim dingin dan musim panas diberikan kelancaran dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Maka pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang Quraisy untuk mensyukuri nikmat tersebut. Allah mengatakan faliya'budu rabbana dzal-jalil, maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah, Tuhan pemilik Ka'bah tersebut. Falyashkuru, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat dari syukur yaitu mentaati orang yang telah memberikan nikmat, atau mentaati zat yang telah memberikan nikmat dari ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir kita dari ayat yang ketiga. Perintah pada orang-orang Quraisy untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Baitullah Ka'bah. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Falya'budu al-fa'u harfu istinafin mabniyun 'ala al-fathi al-lamu lamul amri harfun mabniyun 'ala as-sukuni wa hiya jazimah ya'budu fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa 'alamatu jazmihi hadfu harfin nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Falya'budu terdiri dari dua kata, fa dan lam amr, kemudian ya'budu. Yang pertama huruf fa disebut dengan huruf istiqlal, menandakan kalimat baru, mabni dengan fathah. Kemudian berikutnya lam sukun. Lam sukun di situ disebut dengan lam amr. Lam amr, lam yang berfungsi atau menyatakan perintah. Biasa diartikan dengan hendaklah. Biasa diartikan dengan hendaklah. Dan lam amr merupakan huruf yang mabni dengan sukun. Nanti juga bisa mabni dengan kasrah. Nanti akan kita bahas. Selain mabni dengan sukun, bisa juga mabni dengan kasrah. Ada syarat-syaratnya. Wa hiya jazimah. Lam amr juga berfungsi sebagai huruf jazm, menyebabkan fi'il setelahnya menjadi majzum, namanya jazimah, menyebabkan fi'il setelahnya menjadi majzum. Majzum tanda umumnya sukun, tanda umumnya
sukun. Akan tapi dalam ayat ini karena dia termasuk af'al khamsah, fi'il yang kelima, maka tandanya bukan sukun, melainkan dihilangkannya nun. Asalnya ya'buduna ada nunnya. Ketika ada lam amr, nunnya dihapus. Fal ya'budu. Maka di situ disebut ya'budu fi'il mudhari' majzum dengan lam amr. Tanda jazmnya yaitu dihapuskannya huruf nun karena termasuk af'al khamsah, fi'il yang kelima. Sedangkan wawul jamaah merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun, menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Rabb maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Rabba merupakan maf'ul bih, hukumnya mansub. Tanda nasabnya yaitu fathah, Rabba. Kemudian tidak ditanwin karena juga berkedudukan sebagai mudhaf. Bukan Rabban tapi Rabba tanpa tanwin karena berkedudukan sebagai mudhaf. Hada ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hada merupakan isim isyarah, kata tunjuk untuk benda yang dekat. Artinya ini mabni dengan sukun. Hada sukun yang terdapat pada huruf alif, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Al-baiti badalun min ismil isyarati hada majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Al-baiti merupakan badan. Kemarin kita sudah belajar badan. Ini keluar lagi badan, artinya ganti, sebagai ganti. Min ismil isyarah hada, dari isim isyarah hada. Majrur hukumnya karena badal mengikuti hukum yang di badal. Karena yang di badal itu hada, dia menduduki posisi jar, maka al-baiti juga ikut majrur. Tanda jarnya yaitu kasrah, al-baiti. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita bahas kaidah ke-48, judulnya lam amr. Lamul amri, lam yang berfungsi atau menyatakan perintah, biasa diartikan dengan hendaklah. Sebagaimana terdapat pada ayat ini, fal ya'budu, lam sukun yang ada pada kata fal ya'budu itu merupakan lam amr, disebut dengan lam amr. Lam amr adalah lam yang menyatakan perintah. Lam amr termasuk huruf jazm sehingga menyebabkan fi'il. Di situ sudah betul ya, fi'il atau isim? Isim berarti dicoret, salah. Isim dicoret diganti dengan fi'il karena tidak ada isim majzum, adanya fi'il. Jadi di situ menyebabkan isim bukan fi'il, menyebabkan fi'il bukan isim. Jadi isimnya dicoret diganti dengan fi'il, menyebabkan fi'il setelahnya menjadi majzum. Adapun isim tidak ada majzum. Majzum itu hanya khusus hukum pada fi'il. Saya ulangi, lam amr termasuk huruf jazm sehingga menyebabkan fi'il setelahnya menjadi majzum. Contohnya dalam ayat ini, fal ya'budu, asalnya ya'budu. Kemudian catatannya, apabila lam amr didahului oleh huruf ataf, fa ataupun waw, misalnya fal ya'budu atau wal ya'budu, maka lam amr harokatnya atau tandanya sukun.
Seperti dalam ayat ini, falyabudu. Kenapa dalam ayat ini bukan liyabudu? Karena didahului huruf fa. Lam amr, amrnya. Menjadi fal. Lam amrnya disukun. Tetapi apabila tidak didahului huruf ataf, fa ataupun waw, maka harokat dari lam amr bukan sukun melainkan kasrah. Liya. Jadi lam amr itu harokatnya bisa dua bentuk. Terkadang sukun itu juga lam amr, terkadang kasrah itu juga lam amr. Kalau tidak ada huruf yang mendahulunya, huruf ataf, baik waw ataupun fa, berarti harokatnya kasrah, liya'budu. Tetapi kalau didahului huruf ataf, waw ataupun fa, maka harokatnya berubah, bukan kasrah, bukan li, tetapi sukun, fal, wal, fal ya'budu. Ini dua bentuk harokat pada lam amr, kadang sukun, kadang kasrah. Dua-duanya merupakan lam amr, menyebabkan fi'il setelahnya menjadi majzum. Dan seperti ini contohnya dalam Al-Quran sangat banyak ya. Lam amr itu banyak terdapat dalam Al-Quran ya. Bahkan dulu waktu kami kuliah di Ma'had Al-Qur'an As-Siddiq, ada salah satu mahasiswa yang sudah sepuh, sudah punya cucu ya, berasal dari Aceh. Beliau itu kalau sedikit-sedikit kalau bicaranya harus bahasa Arab terus, dan dia sedikit-sedikit kalau bicara pakai lam amr ya. Beliau sering mengucapkan kata-kata lihat tuh kepada dosen. Maksudnya lihat tuh, hendaknya ditulis, dosennya disuruh tulis, apa-apa disuruh tulis ya. Itu yang sering membuat tertawa satu kelas. Dan beliau sangat anti malu dalam belajar. Murid yang mahasiswa yang paling sepuh, beliau sedikit-sedikit menggunakan lam amr. Salah satu kata yang sering beliau ucapkan adalah lihat tuh. Beliau sering meminta dosen untuk menulis lihat tuh. Demikian. Kalau tidak ada waw atau fa di depannya, maka harokatnya kasrah, liya'budu, liyaqtur, liyaqra. Ini lam amr. Kemudian kita akan menambahkan contoh dari Al-Quran agar kita lebih memahami tentang kaidah ini. Kita ambilkan satu ayat dari surat Al-Talaq ayat yang ke-7. Terdapat dua contoh untuk lam amr sekaligus pada ayat tersebut. Terdapat dua contoh untuk dari lam amr sekaligus. Yang pertama pakai kasrah, liyunfiqu. Kemudian di tengah ayat falyunfiqu pakai lam sukun. Yang pertama pakai lam kasrah, liyunfiqu. Kemudian yang di tengah pakai lam sukun, falyunfiqu. Maka dari situ kita dapat mengetahui, oh ternyata lam amr itu ketika tidak ada di depannya atau tidak didahului oleh huruf ataf, baik fa maupun waw, maka harokatnya kasrah. Tetapi kalau didahului oleh huruf ataf, fa ataupun waw, maka lam amr berubah, harokatnya menjadi sukun. Ada liyunfiq, ada falyunfiq. Maka ini dua-duanya pas banget menjadi contoh dari lam amr terkumpul dalam satu ayat surat Al-Talaq ayat ke-5. Ayat ke-5. Belum ayat ke-7 ya. Al-Talaq ayat ke-7. Al-Talaq ayat ke-7.
Saudara-saudara yang hormati rahimani wa rahmatullah, selesai pembahasan kaidah ke-48 tentang lam amr. Nanti kalau kita baca Quran ada sekali contoh dari lam amr. Misalnya dalam surat Al-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzur itu artinya maka hendaklah dia memperhatikan perintah. Ada lam amr. Contohnya lagi dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman penuh, ayat 282 tentang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falyaktub wal yumlil 'alaihi haqqu wal yattaqillaha rabbah. Falyaktub artinya maka hendaklah dia menulis. Contoh lainnya misalnya dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faltaqum, maka hendaklah pakai qaf, faltaqum maka hendaklah berdiri, yang mendirikan sholat. Kemudian contohnya lainnya dalam surat Yunus ayat 58, falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia, bergembira. Semuanya ini contoh dari lam amr, banyak terdapat dalam Al-Quran, mudah ditemui dalam Al-Quran. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, ini salah satu harapan kita belajar Al-Quran, belajar kaidah langsung dari Al-Quran, supaya kaidah-kaidah ini bisa langsung kita terapkan dalam Al-Quran, bisa langsung kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran sehingga mudah diingat. Harapan kita demikian, sehingga kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan sorof yang biasanya itu banyak orang yang pusing, kapok, jelimet dan sebagainya, ya, semoga dengan sedikit terobosan ini bisa memberikan gambaran ataupun pandangan yang berbeda, bahwa kaidah itu asyik, ya, kaidah itu banyak kita jumpai sehari-hari ketika kita membaca Al-Quran maupun yang lainnya, zikir, hadis dan yang lainnya. Demikian pertemuan yang ke-48 ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum